Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi habbaba ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyana wa ja'alana minar rasyidin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wal qail fi ayatin ukhra qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Alhamdulillah, syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kesepakatan pada hari ini berhadir di Yayasan Pendidikan Islam Karakter Nurul Quran. Janji jam 2, datang jam 2.30. Alhamdulillah, karena memang di Aceh terlambat setengah jam dianggap tepat waktu. Itu salah satu karakter. Keterlambatan ini karena menimbang berbagai hal juga, panitia sudah ingin mempercepat di jam 10. Oh, 2 adalah itu. Jadi kalau sempat jam 10 mulainya, jam 2.30 baru hadir, kami bubar. Keterlambatan tadi karena saya tahu hadir di hadapan Ustadz dan ramai para ustazah, maka saya harus mempercantik diri sedikit. Maka tadi saya potong rambut dulu, baik menghibur. Jadi harus di salat juga. Begitu pulang ke rumah sudah jam 1:30 dan ternyata istri pertama saya sudah siap-siapkan makanan makan siang. Buatnya terima kasih sama kayu. Cenderung tengah. Jadi akhirnya makan siang dulu, tersisa waktu sedikit lagi, mandi bersih-bersih baru menghadap kemari, dan jalan agak sedikit ramai, tapi lancar insya Allah, padat merayap sekarang ya. Maka sampailah kemari jam 2:25. Alhamdulillah. Salawat teriring salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian, qudwah dan teladan kita dalam hidup dan kehidupan, baik yang mencari kesuksesan dunia, apalagi yang ingin mencari kesuksesan akhirat atau mencari kedua-duanya sekaligus. Maka Maha Suci Allah yang telah menyatakan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahzab 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri pribadi Rasulullah suri tauladan yang baik. Maka salawat salam kita kepada beliau, kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Yang saya muliakan pendamping sebelah kanan saya, Mas Sariman dan Ustaz Fadil. Alhamdulillah, orang gagah, makanya saya harus salam dulu tadi. Yang saya muliakan pendamping sebelah kiri saya, MC Mak Comblang, yang telah mempersilahkan saya untuk hadir dan menyampaikan materi pada siang hari ini. Yang saya muliakan Bapak Sekretaris, alhamdulillah beliau merelakan kursinya untuk orang lain di PAW. Pergantian antar waktu, dan itu sebuah keteladanan bahwa jadi orang besar tidak harus selalu di atas dan tidak harus selalu di depan. Karena itulah Rasulullah sebagai suri tauladan, beliau itu pada saat acara perbaikan gizi cenderung menjadi penutup serta doa. Beliau persilakan sahabat-sahabat yang lain dulu makan ataupun minum,
baru yang terakhir beliau. Dan keteladanan Rasulullah ini juga diikuti oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau itu punya prinsip sebagai pemimpin, apabila terjadi paceklik dan kemarau, maka yang terakhir, yang pertama lapar itu beliau. Saat ada bantuan makanan, yang terakhir kenyang itu beliau. Sangat berbeda dengan para pemimpin kita sekarang. Pemimpin kita sekarang ini tidak pernah merasakan listrik padam. Makanya mereka tidak pernah protes ke PLN, sebab di rumah mereka nggak pernah padam listrik, ada genset khusus. Mereka jarang lapar dan jarang macet, jadi tidak merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat. Di antara para pemimpin yang paling merakyat itu cuma satu, wali kota Cetu. Jadi kita ikut merasakan lampu listrik padam, ikut merasakan lapar seperti orang lain, kebasahan di waktu hujan dan lain sebagainya. Ini Sayyidina Umar. Maka beliau itu adalah qudwah, teladan bagi kita. Istimewanya kepada para pendidik. Sayangnya di negeri ini karena kosakata tidak lagi berfungsi sebagaimana yang sepatutnya, maka banyaklah kesalahan dalam artikulasi, di dalam pemaknaan. Jadi saya berbicara dengan baik dan benar, listrik itu padam, bukan hidup. Maka kalau di sini sering listriknya padam, itu karena disebut listrik hidup. Dia kalau hidup dia mencari tempat baru, nah pindahnya. Kalau mati meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya dalam bahasa Inggris listrik itu turn off, turn on, bukan dead or alive, bukan hidup ataupun mati. Hanya di Indonesia listrik hidup dan listrik mati, dan itu tidak pernah dikritik bahkan oleh pakar bahasa Indonesia sekalipun. Cuma saya saja yang ribut-ribut persoalan begitu. Maka untunglah PLN ketika pemadaman listrik masih konsisten menggunakan kata pemadaman. Maka ada pengumuman jadwal pemadaman bergilir. Bayangkan kalau mereka pakai istilah mati, itu bahaya sekali. Jadwal kematian bergilir. Ini hanya karena beda ucapan saja, maka akan beda pada pemaknaan. Dan pendidikan itu basisnya adalah akhlak, dan akhlak itu sebelum sampai pada ukuran isi otak dan isi hati, itu terlihat dari ungkapan lidah. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 1 dan 2, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Allah yang maha rahman, karena sifat rahmannya dia ajarkan Al-Quran. Maka pengajaran Al-Quran itu sebuah pengajaran yang paling tinggi. Mungkin bagi kita sekarang tidak terlalu terasa, tapi di zaman ketika tulis dan baca itu sangat langka, maka kemampuan menulis dan membaca, apalagi sampai pada nilai sastra, itu sangat mahal. Jadi ketika Rasulullah baru lahir di Mekah, itu yang pandai baca kitab Taurat dan Injil hanya satu orang, namanya Waraqah bin Naufal. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, di Mekah itu yang pandai baca dan tulis hanya ada 14 orang. Sampai di Madinah itu tidak ada yang pandai baca dan tulis kecuali orang Yahudi saja. Mereka tidak ajarkan orang Madinah untuk pandai baca dan tulis, sebab mereka tahu bahwa kebodohan adalah pasar yang paling subur. Maka dibiarkan orang Madinah itu bodoh untuk mereka didikte secara ekonomi. Jadi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, terjadi perang yang pertama, perang Badar. Maka tawanan-tawanan Quraisy yang pandai baca dan tulis, itu salah satu bentuk tebusannya adalah mengajarkan tulis dan baca untuk sejumlah orang tertentu dari Madinah. Ini di zaman ketika baca dan tulis itu masih langka. Kita sekarang mungkin karena sudah familiar, jarang ada orang yang buta huruf sekarang ini. Bukan tidak ada, jarang ada orang yang buta huruf. Maka tidak terlihat bahwa pandai membaca itu sebagai sebuah kenikmatan. Ketika sekarang sudah rata-rata orang punya mobil, tidak terlihat lagi punya mobil itu sebagai sebuah kekayaan. Tapi waktu kecil saya masih aliyah dulu di Banda Aceh, itu yang beli sepeda motor baru saja heboh kampung. Astria Grand, Astria Prima. Itu satu orang beli sepeda motor heboh kampung. Sekarang mobil baru kita beli nggak ada yang heboh. Nah, paling-paling orang bilang alas kredit, mana apa ya. Ini perubahan waktu. Sesuatu yang mewah di masa lalu dianggap biasa saja di masa sekarang karena sudah menjadi hajat. Ini keistimewaannya. Maka Allah lanjutkan pada ayat yang kedua, khalaqal insana
Ia ciptakan manusia wa 'allamahul bayana, dan kepada manusia itu diajarkan keterampilan berbicara. Maka seni tertinggi, kekayaan terbesar bagi seorang manusia adalah kemampuan berbicara. Hidup tanpa modal selain dari kefasihan lidah bertutur kata, itu menjadi modal terbesar. Maka betapa banyak bisnismen, para pedagang, modalnya hanya komunikasi, dan betapa banyak orang yang gagal karena komunikasi yang buruk. Ingin bergurau tetapi salah tempat, akhirnya gagal. Ada orang yang bertutur kata memuji juga salah tempat, akhirnya gagal. Semuanya itu diajarkan dalam seni balaghah di dalam Al-Quran, berbicara sesuai dengan muqtadal hal, sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Jadi kalau jam-jam sekarang kita berbicara terlalu serius, itu insya Allah para pendengarnya diam semua, dengar. Karena memang jam istirahat, makanya nanti harus ada sedikit gurauan-gurauan kecil, bukan untuk mengalihkan perhatian, tetapi lebih kepada membangunkan orang yang tertidur karena suara tawa orang di sampingnya. Ini konsep sederhana. Makanya Indonesia setelah ada 7 orang presiden, ini 7 orang, 7 itu angka ajaib. 7 itu mulai dari yang paling baik ada 7 sampai yang paling buruk ada 7. Bagi kita di Indonesia ini, orang yang paling baik itu kan disebut aulia 7 makanya. Sedangkan orang yang paling buruk itu disebut pencuri 7. Penyakit yang paling head terkubat, kenang burung 7. Dan saya beruntung oleh Allah Ta'ala dalam hidup ini diberikan banyak angka 7. Saya lahir tahun 77. Kado apa 7 kan? KTP saya alamat tinggal dulu di Simpang 7. Boleh garing. Ketika saya kuliah di Al-Azhar, saya itu tinggal di Imarah Sabah, gedung yang nomor 7. Dan ketika saya keluar dari asrama, saya pindah ke sebuah distrik Hai Sabih, itu distrik 7. Jadi banyak angka 7 dalam kehidupan saya. Maka kalau bukan jadi aulia 7, pencuri 7. Jadi kita sudah punya 7 presiden. Presiden pertama itu dengan presiden ke-7 itu sama-sama insinyur. Sama-sama insinyur dan sama gantengnya. Coba yang pertama, beliau itu terampil dalam berbicara. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa apapun itu luar biasa. Orasi beliau saat itu saingannya hanya ada di Amerika. Ya, John F. Kennedy itu saingannya di dalam komunikasi. Bahkan bayangkan di zaman ketika sound system itu masih kelas sound systemnya Tengku Kasim Kaubat, itu sanggup mempengaruhi massa. Kita sekarang sudah pakai sound system yang sangat canggih, bahkan suara serak seperti saya saja itu enak didengar di rumah. Padahal saya kalau di rumah beanggap mungkin roh yang dengar. Tapi karena pengaruh sound system tadi jadi enak suaranya. Ini Soekarno hidup di zaman ketika sound system itu masih kelas Tengku Kasim Kaubat, tapi sanggup mempengaruhi massa. Itu keterampilan berbicara. Dan kita tidak pernah dapati seorang presiden di Indonesia sehebat beliau pengaruhnya. Kenapa? Keterampilannya ketika berbicara. Setelahnya ada Jenderal Soeharto, tapi tidak sehebat pengaruh beliau. Setelahnya ada seorang Profesor Dr. B.J. Habibie, tidak pengaruhnya sehebat beliau. Setelahnya terdapat putri beliau, Cut Nyak Awan. Ngecik Tuhan. Mega dalam bahasanya kan Awan, Cut Nyak Awan. Kemudian sebelumnya ada seorang kiai. Kemudian setelahnya ada jenderal, sampai yang sekarang ini sama-sama insinyur. Ternyata tidak ada lagi kita dapati seorang yang sehebat beliau. Kenapa? Karena dalam dunia manusia kehebatannya itu ketika terampil meramu kata sesuai dengan situasi dan kondisi. Makanya yang laki-laki kalau pandai berbicara itu insya Allah dapat istri kelas Miss Universe. Nah, kalau saya dapat ilmu ini lebih dahulu maka kacau rau. Jadi playboy. Malah duduk tinggal ini ya. Kenapa? Karena wanita senang dibohongi. Saya benar benar tapi bahagia. Rayuan gombal ya. Jadi ini memang sudah tabiat. Manusia itu diciptakan oleh Allah dengan sebuah tabiat senang dipuji. Tidak ada orang yang tidak senang dipuji. Yakinlah, tidak ada orang yang tidak senang dipuji. Dan tidak ada orang yang senang dikritik.
Maka kalau ada ungkapan kritik yang membangun, kritik yang konstruktif, ya kan, tidak ada kritik yang konstruktif. Ketika seorang bekerja dan berbuat, kita kritik, mungkin hasil pekerjaannya menjadi lebih baik, tetapi pribadinya, psikologinya itu sudah rusak. Maka saat anak-anak kita kritik, mereka akan berusaha untuk mencapai target, tetapi kita sedang merusak batinnya. Makanya cara untuk memperbaiki adalah dengan memuji, tapi jangan berlebih-lebihan, karena bila berlebih-lebihan itu namanya menjilat. Orang bingung, apa bedanya memuji dengan menjilat? Sama-sama pekerjaan lidah. Bedanya kalau memuji, lidah tetap di dalam, tapi kalau menjilat, lidahnya itu keluar. Tidak ada orang yang menjilat lidahnya ke dalam, tetap lidahnya keluar kalau menjilat. Artinya kadarnya itu lebih, yang seharusnya di dalam dia keluar. Maka pujian itu akan menyebabkan orang bergerak untuk menyesuaikan dengan estimasi dari pujian. Dia merasa malu bila dipuji tetapi tidak mencapai angka pujian. Tapi bila ada orang yang tidak malu terus dipuji padahal dia tidak pernah berhasil, ini sudah disindir oleh Allah sejak zaman dahulu. Alladzina yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka adalah orang-orang yang senang dipuji dengan sesuatu yang mereka tidak pernah terlibat di dalamnya. Dia tidak bekerja, tapi hanya ingin mendapatkan pujian-pujian saja. Ini pujian kosong, dan itu sifat orang munafik dan sifat orang kafir. Orang Islam malu dipuji apabila pujian itu ternyata dia tidak ada di dalamnya. Maka kalau sudah terlanjur dipuji, dia akan berusaha untuk mencapai pujian tersebut. Saya sudah dipuji sebagai orang disiplin, padahal saya datang selalu terlambat. Maka dia ingin memenuhi estimasi agar datang tepat waktu. Saya dipuji sebagai anak yang baik, ternyata saya jahat, maka dia akan mencapai estimasi tersebut. Saya ingat dulu masih SMP kelas 2, pada pergantian pelajaran dari matematika ke PMP. PMP itu pelajaran yang sudah berpulang ke rahmatullah, sekarang digantikan oleh anaknya, PPKN, Pendidikan Pancasila dan Keluarga Negara. Karena telat masuk ibu guru ini, namanya Ibu Khalidah. Saya sejak tamat SMP nggak pernah lagi ketemu beliau, entah di mana sekarang, Ibu Khalidah. Dia karena stres dari pelajaran matematik, ibu gurunya Ibu Mardiah, beliau asal sudah marah ke kami, ancamannya ngeri sekali. Kalau kalian yang bisa jawab, saya masukkan dalam rokok, kan ibu. Macam-macam saya masukkan dalam rokok. Akibat dari tekanan-tekanan tersebut, begitu selesai jam pelajaran beliau dan ibu guru berikutnya, Ibu PMP belum datang, terjadilah euforia, sukacita yang berlebih-lebihan orang yang baru merdeka dari tekanan. Jadi mulai dari nyanyi-nyanyi, ngerok, dan yang paling heboh itu saya, sampai ambil sapu bergitar ya, kayak satria bergitar, Roma Irama. Dan di mana panggungnya? Di atas meja guru. Ya, semua berdiri atas meja kecuali yang cewek-cewek. Tiba-tiba satu persatu turun, seorang demi seorang, bukan satu persatu, karena manusia itu orang. Nah, satuannya seorang, bukan satu. Seorang demi seorang turun, tinggal saya saja. Kan makin heboh, one man show. Ya, saya nggak sadar kenapa kawan-kawan itu tiba-tiba suasana ruangan jadi hening. Hanya saya saja heboh. Rupanya ibu guru ini sudah berdiri di sudut ruangan. Dari jendela. Ya, maka langsung saya turun pelan-pelan dari meja ke kursi, dari kursi ke lantai, saya duduk, letakkan sapu. Masuklah ibu ini. Saya sudah berpikir role yang semeter itu akan patah. Tapi apa terjadi? Di luar dugaan saya. Beliau berjalan pelan, satu meja dari depan saya beliau berhenti. Apa kata beliau? Mas Rul, ibu sangka kamu itu murid teladan. Ibu selama ini menyangka kamu itu murid teladan. Ternyata kamu liar juga ya. Dan sejak saat itu jangankan ke atas meja guru, ke kursi guru saya nggak berani duduk. Kenapa? Karena saya ternyata diapresiasi. Selama ini dalam pikiran ibu guru itu saya adalah murid teladan. Ternyata saya yang merusak reputasi saya sendiri karena berdiri di atas meja beliau. Maka sejak dari saat itu jangankan ke atas meja guru, di kursi guru saya nggak berani duduk. Kenapa? Untuk memenuhi estimasi beliau, ingin meluruskan kembali pemahaman bahwa saya sebenarnya sesuai dengan harapan ibu. Cuma kebetulan kemarin itu silap. Maka tidak ada kritik yang memperbaiki, yang adalah pujian. Maka kalau ingin mengkritik, jangan mengkritik, tetapi mengajar. Kapan waktunya? Bukan saat dia bekerja. Tunggu sampai selesai pekerjaannya, baru kita evaluasi. Jangan dia sedang bekerja, kita kritik, itu merusak mentalnya.
Maka ini pendidikan dari Nabi kita Muhammad SAW. Kualitas terbaik itu ada pada bahasa yang baik. Makanya orang yang sopan, yang berakhlak disebut berbudi bahasa. Bahasa yang jadi ukuran, bukan tentang pakaian, bukan tentang otak, bukan tentang hati, karena itu tersembunyi. Tapi bahasa yang terucap itu yang menjadi pendidikan. Ini belum sampai materi ya, baru penghormatan penghormatan saya kepada para ustadz dan ustazah sekalian yang sudah berkenan hadir di majelis ini, meluangkan waktu untuk acara ini. Berat acaranya, ada raker dan bimtek, dua pekerjaan sekaligus. Hanya orang-orang yang hebat yang mampu melakukan dua pekerjaan sekaligus. Ada rapat kerja dan ada bimbingan teknis. Biasanya bimbingan teknis di luar daerah. Iya. Dalam daerah itu obat soalnya. Keren. Harusnya bimbingan teknis balik ke Medan lah, atau tapi setelahnya segera diaudit oleh BPK. Jadi ada hal-hal perubahan suasana dan tempat. Kalau tidak berubah tempat, minimal berubah suasana. Itu manusia itu senang kepada perubahan. Makanya ke depan ini harus ada perubahan. Lagi satu lagi. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, pendidikan itu kata kerja dasarnya didik. Tapi bahkan secara nasional bangsa kita sudah salah arah. Kementerian Pendidikan itu sudah terlalu sibuk dengan pengajaran. Didik itu orientasinya ke hati, sedangkan ajar orientasinya otak. Makanya dalam bahasa Arab ada namanya at-tarbiyah, pendidikan. Kemudian ada at-ta'lim, pengajaran. Jadi tarbiyah wa ta'lim. Saya sering menjadikan referensi di dalam bab pendidikan anak itu buku ini, Tarbiyatul Aulad fil Islam, karangan Dr. Muhammad Abdullah Nasir Alwan, salah seorang pengajar psikologi pendidikan di Universitas Islam Madinah. Kenapa saya baca bahasa Arab? Saya kalau baca bahasa Indonesia itu sering kesal. Dengar lagu sekarang sering kesal. Kenapa? Tidak sesuai dengan apa yang saya pelajari di SD, SMP, dan SMA dulu, berbahasa dengan baik dan dengan benar. Itu hampir setiap hari saya ribut di media sosial dengan kawan-kawan. Ubah kata kerja dasarnya, kemudian perubahan, mengubah, tapi ternyata banyak orang-orang yang tidak merasa berdosa ketika menyebutnya merubah. Padahal merubah itu nama binatang, fox bahasa Inggris, sepupu dekat dari serigala. Maka ketika pendidikan ingin merubah anak-anak, yang terjadi adalah tawuran. Mereka menjadi rubah. Mudah-mudahan harusnya mengubah, change bahasa Inggris, sedangkan berubah, fox. Jadi karena sering salah gramatika dalam bahasa Indonesia dan penulisan serta pilihan kata, maka saya sering kalau baca bahasa Indonesia itu kesal sendiri, inhab. Jadi buku itu saya banting-banting di atas meja. Kalau bukan bukunya rusak, mejanya rusak, atau tangan saya rusak. Ini akibat dari pengajaran bahasa yang tidak sesuai dengan standar. Nah, saya itu terpengaruh sekali dengan bahasa. Karena waktu kuliah dulu, saya menjadi mahasiswa fiktif. Benar mahasiswanya, tetapi senang membaca fiksi. Jadi saya berlangganan novel Wiro Sableng 212. Itu karangan Bastian Tito. Dan luar biasa gramatika bahasa, bagaimana dia meramu bahasa tulisannya itu tidak membosankan, tidak ada kata yang berulang dalam satu frasa, dalam satu alinea. Dan hanya dengan permainan kata kita bisa terpingkal-pingkal sendiri membacanya, bahkan bisa-bisa sampai terkencing-kencing. Bayangkan kekuatan kata. Change the word will change. Ubah kata-katamu, pilihan katamu, maka dunia ini akan berubah katanya. Hanya karena perubahan kata saja. Tapi kita menjadi bangsa yang tidak patuh pada aturan berbahasa. Yang kedua, ketika kuliah di Al-Azhar, ketika saya rindu membaca tulisan bahasa Indonesia, saya akses internet. Ada sebuah harian di Semarang, Suara Merdeka, terbitan Semarang. Itu pimpinan redaksinya PGS, seorang budayawan, seorang muslim, sudah berpulang ke rahmatullah, Allahumma. Beliau punya dua kolom di Suara Merdeka. Yang pertama kolomnya bernama Serambi, yang kedua kolomnya itu bernama Resonansi. Resonansi itu adalah sebuah pengalaman spiritual tentang sejarah-sejarah, kisah-kisah menarik. Sedangkan Serambi itu memuat tentang pengalaman beliau sehari-hari.
Beliau salah satunya menggugat tentang betapa bangsa ini tidak merasa bersalah ketika ungkapan sangat diganti dengan kata cukup. Pertemuan kemarin cukup bermakna. Pemilihan presiden cukup heboh. Cukup, kira-kira dari angka 1 sampai 10 itu skala berapa cukup? Dari skala 1 sampai 10, cukup itu berapa? 7 baik, 8 lebih baik, 9 istimewa, 10 sempurna, 6 cukup, 5 kurang, 4 lebih kurang, 3 buruk, 2 lebih buruk, 1 celaka. Saya dapatkan itu di halaman sampul rapor kelas 1 SD tahun 83, sampai sekarang terngiang-ngiang. 6 cukup. Makanya yang cewek-cewek ini kalau sudah berkeluarga, nanti ketika mau datang ke hajatan sudah berdandan lama di depan meja rias, KB kecat warna-warni hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Tiba-tiba dipuji, Bang Kipan, kalau kak, cukup lah kak. Yakinlah nilai Anda baru 6. Cina yang pun 7 lagi 2. Ini pilihan kata. Maka saya paling kesal mendengar penceramah pembicara, logika di dalam pilihan katanya itu bentrok antara depan dengan belakang. Itu sangat mengusik kenyamanan saya. Itu kalau sedang dalam mobil sampai saya pukul-pukul radionya. Kenapa? Kesal. Kenapa orang sudah S1, S2, bahkan S3, bahkan profesor, gramatika yang dia sudah diuji di S1 dengan skripsi, dengan tesis, dengan disertasi, ternyata begitu jadi profesor terjun dalam masyarakat, pilihan katanya rusak dan amburadul. Itu sangat mengganggu saya. Maka saya senang pakai yang bahasa Arab, makanya saya pakai kitab ini. Kenapa? Karena di dalam bahasa Arab tidak ada gramatika yang salah. Karena standar ilmu pengetahuan internasional, orang pandai diukur dari cara dia berkomunikasi. Apabila bahasa sudah baik dan benar, dia sudah pandai. Makanya orang yang susun skripsi, sebelum dia sampai kepada isi, kepada konten, saat kita datang ke dosen pembimbing, perhatikan. Yang pertama diperhatikan apa? Pilihan kata, diksi dan narasi, kata dan kalimatnya. Kalau sesuai, baru diperiksa isi. Ternyata setelah selesai, baik skripsi, tesis, atau disertasi, bahasa kita kembali rusak. Dan itu sangat mengganggu saya. Makanya saya pakai yang bahasa Arab. Jadi ketika ada kawan-kawan kasih buku yang bahasa Indonesia, itu hanya menjadi penghias di lemari. Ya, karena saya baru senang kalau kualitasnya bahasa seperti Pri GS tadi, kalau kualitas bahasanya seperti Wiro Sableng tadi, Bastian Tito. Ini komunikasi, maka kita ajarkan anak-anak berkomunikasi itu tadi. Jadi pendidikan ini tadi dimulai dari bahasa. Maka kekuatan tim, soliditas sebuah tim itu ditentukan dari proses komunikasi yang baik. Kalau sudah baik komunikasi, itu orang yang dengki kepada kita pun akan berubah. Makanya dalam bahasa Al-Quran, ketika Rasulullah berhadapan dengan orang-orang Quraisy yang membenci beliau, apa saran dari Allah Ta'ala? Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan sesuatu yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka orang yang punya permusuhan, yang sudah bebuyutan dengan kalian, musuh bebuyutan. Apa makna bebuyutan? Sudah sejak dari buyut-buyutnya bermusuhan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dia akan berubah seolah-olah dia adalah penolong yang paling sayang kepada kalian. Ini tabiat pengaruh dari sebuah ucapan. Maka komunitas itu, soliditas itu dipengaruhi oleh ucapan dan narasi. Orang kalau datang pada setiap pertemuan yang dia disambut dengan penghormatan dan pujian, dia tertarik untuk hadir. Tapi kalau setiap kali hadir selalu disambut dengan kritikan, maka dia akan malas untuk hadir. Jangankan dengan orang lain, dengan orang tua sekalipun kita akan sungkan. Asal ketemu orang tua, pagi kita buru-buru mau ke sekolah, ke kantor, ya mereka izin tuh, duduk mereka. Ini baru pekan dalam itu. Pokoknya asal ketemu beliau selalu nasihat. Apa yang terjadi? Hanya 3 hari kita bertahan keluar lewat depan beliau untuk minta izin. Hari keempat kita keluar, beliau duduk di depan, kita akan keluar lewat pintu belakang. Hampir dari ikut, iya itu. Apa kan mau yang nasihat gitu. Jangankan ayah yang mungkin terasa bagi kita sebagai senior, bahkan suami istri yang sebenarnya saling mengasihi, itu kalau setiap kali bertemu
hanya ada saran, teguran dan nasihat, itu pun akan menyebabkan kita malas untuk bertemu. Asal ketemu, nyan bu bunga agak pernah jikir lucu. Besok boleh, anjo kagak lebih lucu. Besok nyan betul ibu kapah mata mampu. Itu hari keempat ditegur beliau. Apa kata istrinya? Begini saja, bang, daripada repot-repot ribut jauh, dia cari istri yang lain. Jangan ipah. Ini persoalan tentang kritikan. Tapi kalau diisi dengan pujian, kita tertarik untuk terus datang dan merasa tidak lengkap hari itu kecuali setelah bertemu sumber-sumber pujian. Maka coba setiap hari kita bertemu kawan, puji dia. Hanya dengan kalimat sederhana saja. Kalau ketemu yang cowok, gagah orangnya bang. Yang uragang yang terpegah gagahnya, tersenyum-senyum sampai dia mencari cermin untuk melihat apa yang sudah berubah. Apa gaya rambutnya atau bajunya. Pokoknya tekan tu sampai tepuk bahagia. Kalau ketemu yang cewek, tinggal puji. Agak orangnya cepok. Yang cewek-cewek kalau dipuji, mereka tidak mencari cermin. Mereka hanya mencari ruangan untuk mengeluarkan cermin. Karena rata-rata cewek makanya cewek dengan cermin itu nggak bisa dipisahkan. Sehingga dalam bahasa Arab kata cewek dengan kata cermin dekat-dekat. Perempuan mar'ah, cermin mir'ah. Hanya tinggal ganti baris saja, mar'ah, mir'ah. Hanya tetap gonta-ganti katanya. Hanya dengan pujian itu menyenangkan orang lain. Hari ini ketemu dipuji, besok ketemu dipuji, lusa ketemu dipuji. Hari keempat dia datang ke sekolah tidak ada yang memuji. Nyemumangnya hoka ya. Kenapa? Kita haus pujian. Tapi jangan berlebih-lebihan. Cuma masalah kita cenderung salah ketika menafsirkan ucapan Sayyidina Ali, bila ada yang memujimu maka lemparlah pasir di wajah. Kita memaknai secara harfiah, kalau sudah dipuji lemparkan pasirnya, di kebunnya. Padahal dalam agama jangankan yang baik dibalas dengan kebaikan, yang jahat pun dibalas dengan kebaikan. Lalu apakah Sayyidina Ali lupa kepada ayat ini? Bukan, beliau tidak lupa. Beliau hanya menyampaikan ini dalam kapasitas ketika pujian itu sudah merusak Anda. Yang salah pun tetap dipuji. Ketika pujian sudah merusak, maka lemparkan pasir ke wajahnya. Tapi orang yang memujimu, balaslah dengan pujian. Kalau kita hidup dalam komunitas yang saling memuji, maka kita akan hidup di dalam ruangan yang mirip-mirip dengan surga. Makanya di surga itu setiap kali bertemu yang ada hanya salamah. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Ketemu salam, berpisah alhamdulillah, salam alhamdulillah, salam alhamdulillah. Maka gambaran surga tersebut tidak ada kalimat yang mengusik. La tasma'u fiha lagwan wala kidzabah. Tidak ada kalimat yang lagha. Apa itu lagha? Tidak mendatangkan mudarat dan tidak mendatangkan manfaat. Sia-sia saja, basa-basi terlalu panjang. Di dunia ini terlalu panjang basa-basinya. Di akhirat itu setiap kalimat pujian, alhamdulillah. Tidak ada pula kidzabah, kedustaan. Ini gambaran surga. Maka kalau di lembaga pendidikan, guru bertemu dengan guru, saling mengapresiasi, saling memuji. Kemudian pengurus yayasan bertemu dengan guru, saling apresiasi, saling puji. Tapi kan ada orang-orang yang memang harus ditegur. Makanya Al-Quran itu pelajaran penting. Dalam Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6.600 sekian ayat, itu rata-rata diawali dengan pujian. Alhamdulillah, sabbahalillah, yusabbihulillah, subhanalladzi asra bi'abdi. Baru ayat-ayat normatif alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain sad, dan seterusnya. Rata-rata diawali dengan pujian. Kenapa? Allah ingin mengajarkan manusia berkomunikasi diawali dengan pujian. Tapi bukan berarti di dalam Al-Quran tidak ada caci maki. Ada 3 surat di dalam Al-Quran yang diawali dengan caci maki. Dan luar biasanya 3-3-nya itu Allah tempatkan pada juz yang ke-30. Artinya kalau pujian sudah tidak memperbaiki, maka perlu ditenak di bawah. Tapi porsinya pada juz yang ke-30 semua. Mulai dari surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang. Wailun likulli humazatin lumazah, celakalah para pembisik dan para pencela. Kemudian yang ketiga itu surat yang paling kita nanti-nanti kalau sholat tarawih 20 rakaat. Tabbat yada Abi Lahab. Ini menjaga kenam tabbat yada yang tengok jaga. Tabu rakaat dua. Tabbat yada Abi Lahab, celakalah 2 tangan Abu Lahab. Ada porsi untuk memaki, tapi ditempatkan di ujung sekali ketika pujian-pujian sudah tidak memperbaiki.
Teh puja adanya hana mubah, dia tegur orang lain dengan pujian tidak berubah. Akhirnya dia menikmati pujian bahwa dia tidak ada yang salah. Maka perlu diingatkan dengan teguran, dengan caci maki. Bahkan pujian pun belum tentu akan perbaiki. Maka perlu ada ayat Al-Quran yang menjelaskan sesuai dengan muqtadal hal. Orang yang lapar mereka tidak perlukan pujian. Orang yang lapar perlukan makanan. Tapi orang yang kenyang jangankan dipuji, dimaki sekalipun dia bahagia. Orang balik pejogo, bebek bongong, balik tak pejogo, ketawa dia ha. Tapi orang dek tak pujo, gagah nak gagah mah, gagah mana? Apa tengah dia? Dia tidak inginkan pujian, dia inginkan tawaran makan ada dana aja. Pokoknya ibu dari ibu. Ini ada muqtadal hal, situasi yang menghendaki apa yang harus kita sampaikan. Maka ketika guru berinteraksi dengan guru, nanti mungkin ada ustaz-ustaz dan ustazah yang perlu kita tegur, maka teguran itu pastikan perutnya dalam keadaan kenyang. Dan tidak ada cara memastikan yang paling efektif kecuali diajak makan tuh. Maka jangan tegur di kantor karena nggak ada makanan, tegurlah di kantin saat tidak ada anak-anak. Saat ya dah kopi deh, hanya kepikirannya nyokol kopi itu jangan selalu minum kopi saat tidak ada. Maka samarkan kegiatan teguran-teguran tersebut dengan ajakan minum yang kadang-kadang nggak ada teguran, kadang-kadang ada teguran, sehingga orang yang ditegur dia nggak tahu ini hari ini teguran atau kopi gratis. Bahkan Rasulullah pun beliau itu yang nasihatnya selalu dinanti oleh para sahabat. Apa kata para sahabat? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil maw'idati makhafatas sa'amah. Nabi sallallahu alaihi wasallam selang-seling kami ketika memberikan nasihat karena khawatir kami akan bosan. Nyandung mangat nasihat Nabi, masih ada kekhawatiran dalam diri Nabi bahwa orang akan bosan. Apalagi orang seperti kita. Maka ajak makan ngopi sekali-kali. Pak sehat, alhamdulillah, kiban aman. Bercerita kopi yang ini. Nanti ketika dia berbuat salah, ajak kopi lagi, ya aja kopi. Dia ragu ini ajak kopi gratis atau karena kesalahan saya kemarin. Ketika sudah dipastikan perutnya kenyang, kiban tanda tanya, kamu gerak? Hanya kata orang. Kata orang aja. Jelas benar. Berapa kali kenyang? Orang kalau sudah diberikan manfaat, itu dia tidak akan berdebat saat kita kritik. Makanya orang kalau sudah menerima manfaat itu sudah mudah kita atur. Karena itulah dalam sejarah ketika Nabi Sulaiman tantang Ratu Balqis untuk masuk Islam, suratnya itu sangat tegas. Aslim taslam. Wala ta'lu alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Itu isi surat Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jangan engkau menyombongkan diri kepadaku, datanglah kemari berserah diri. Ratu Balqis panggil penguasa-penguasanya, pejabat-pejabatnya, para pembisiknya. Bagaimana pendapat kalian? Apa jawaban para pembesar beliau? Nahnu ulu quwwatin wa ba'sin syadid wal amru ilaiki. Kita ini orang yang mempunyai persenjataan yang kuat dan tentera yang dahsyat. Terserah kepada Anda. Anda katakan perang, kami berangkat. Kalau Anda katakan diplomasi, kami menanti. Apa yang terjadi? Ratu Balqis seorang wanita yang cerdik. Apa kata beliau? Inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Saya akan kirim utusan membawa hadiah dulu kepada Raja Sulaiman ini, dan kita perhatikan bagaimana respon dari utusan-utusan ini. Itu konon utusan ini berangkat dari negeri Sabah, kepala rombongan sampai ke istana Nabi Sulaiman, ujungnya masih di negeri Sabah. Nyandung panjang bingkisan yang dikirim ke Nabi Sulaiman. Kalau bahasanya, saya datang dari Cokeum membawa bingkisan kemari, saya sudah sampai kemari, ujung rombongan dari Cokeum, Nabi bilang. Apa yang terjadi? Nabi Sulaiman dengan gagah menjawab, Atumiddunani bimalik, kalian mau sogok saya dengan harta kalian? Fama atani Allahu khairum mimma atakum. Pemberian Allah kepadaku lebih baik daripada yang Allah berikan kepada kalian. Walakinnakum bihadiyatikum tafrahun. Kalian dengan sedikit hadiah kecil ini ingin membanggakan diri di hadapan saya. Kembali ke kampung kalian, saya akan datang dengan pasukan yang tidak sanggup kalian hadapi. Ketika kepala rombongan ini pulang menyampaikan laporan, Ratu Balqis ambil kesimpulan.
Seorang pemimpin yang tidak bisa disogok tidak akan bisa dikalahkan. Maka kalau ingin kalahkan seseorang, coba kirim hadiah. Kalau diterima hadiah, selesai. Makanya tahabu, saling kirim hadiah lah, pasti kalian akan saling mencintai. Dipakai oleh anak muda sekarang. Hidup hadiah ke ceweknya, jangan terima hadiahnya karena jalan dulu, insyaallah. Makanya cewek hati-hati terima hadiah. Ini bahaya lah. Ini tabiat. Maka dimulai dari menyenangkan hati. Ketika orang sudah menerima manfaat, dia tidak akan menolak mentah-mentah nasihat dari kita. Tapi kalau hanya datang memberikan nasihat, maka dia akan menolak nasihat tersebut apabila tidak berkenan di hatinya. Makanya ketika kita ingin ada perbaikan dalam kerjasama tim, tidak ada pilihan yang terbaik kecuali saling memuji. Yang kedua, tidak mungkin kehidupan itu setiap hari normal. Pasti ada yang salah. Maka yang salah ini harus ada tempat penampung kritikan, dan itu orang-orang yang perutnya kenyang. Maka saya di pesantren di Cekeung, saya sampaikan ke semua ustaz-ustaz, saya katakan, kalau ada sesuatu yang tidak pas menurut para ustaz sekalian di pesantren ini, sampaikan ke saya. Walaupun itu sangat pahit, telinga saya sampai merah mendengarnya, saya lebih senang demikian daripada Anda bercerita di kedai Cekeung. Sampaikan ke saya. Walaupun itu kritikan tentang saya, kritikan tentang keluarga saya, tentang orang tua saya, sampaikan ke saya apa yang tidak pas. Kenapa? Karena orang yang di dalam hatinya ada sebuah masalah, tidak ada tempat pelampiasan, maka dia akan mencari terobosan sendiri. Apalagi sekarang langsung di media sosial. Memang Tengku Masrul pegah-pegah rawa di Cekeung, hanya gerakan viral di media sosial. Kenapa jadi di media sosial? Karena tidak ada tempat pelampiasan. Sesuatu yang tidak ada tempat penampungan, dia akan mencari tempatnya sendiri. Itu sudah menjadi tabiat. Hati yang tidak mempunyai kesibukan, dia akan menyibukkan diri sendiri. Maka orang yang ingin fokus, dia sibukkan hatinya untuk berzikir, sampai tidak ada sempat untuk melakukan pekerjaan lain. Kami anak-anak di pesantren, sulit untuk menjaga mereka di waktu malam jangan keluar bergentayangan. Gimana cara paling mudah? Lelahkan mereka di waktu siang. Yang mulai dari sebuah tepuk-grog sampai tepuk, tapi malam potip. Jam 10 malam mereka kembali ke asrama, itu tenaganya udah habis. Tayudubin hejak deh. Sama dengar. Kenapa? Karena dia sudah punya kesibukan sendiri. Maka yang paling heboh bagi kami di pesantren adalah ketika sedang libur tidak ada pembelajaran. Itu paling sibuk para ustadz untuk mengawal murid-murid ini tidak berbuat kerusakan. Mereka mencari kesibukan sendiri. Mulai dari mengusik kawan-kawannya lah, mulai dari bantal jadi bola lah, bahkan ada yang kasur jadi bantal. Itu sudah tabiat. Makanya di dalam kehidupan, tempatkan seseorang yang menjadi tempat curhat, dan itu harus orang yang hatinya sangat kuat. Bukan bahagian dari masalah, tetapi orang yang dulu berada di luar dari masalah tersebut. Karena orang yang berada di dalam lingkaran masalah tidak akan pernah melihat ada solusi. Rasulullah itu mulai dakwah di Mekah. Harusnya dakwah beliau paling diterima di Mekah, karena yang di Mekah itu kerabat beliau semuanya, kawan-kawan main semuanya. Tapi ternyata yang paling mudah menerima dakwah beliau adalah orang Madinah, karena orang Madinah melihat Nabi bukan bahagian dari masalah, tetapi melihat beliau bahagian dari solusi. Orang Mekah melihat Rasulullah sebagai bahagian dari masalah. Makanya guru bimbingan itu tidak boleh guru-guru yang terlibat setiap hari dengan anak-anak. Dulu kepala sekolah kami yang pertama, saat baru bertugas di pesantren, mengkritik guru-guru yang lain. Idanya aja guru hanya bingkeng-bingkeng kan, hanya bedah ada ilham. Begitu 6 bulan beliau bertugas langsung bingkeng. Nya baru binasihat awal gak tahan. Kenapa? Karena belum menjadi bahagian dari masalah. Begitu beliau masuk ke dalam lingkaran masalah, maka beliau pun sama kasusnya. Maka harus ada orang di luar dari lingkungan masalah itu untuk hanya menerima curhat. Makanya kenapa psikolog itu enak sekali menyelesaikan masalah orang lain? Karena dia sendiri bukan bahagian dari masalah. Tapi ketika psikolog ini bermasalah dengan suaminya, dia harus mencari psikiater yang lain. Ya, Bu, saya ada masalah dengan suami. Kan ibu psikolog? Iya, saya psikolog untuk orang yang bermasalah dengan suaminya, bukan untuk orang yang bermasalah dengan suami sendiri. Makanya kami walaupun pegang ustadz pimpinan daya, jarang sekali ada pimpinan daya yang sanggup mengurus anaknya sendiri. Kenapa? Susah mengurus anak sendiri karena kita terlibat 24 jam sehari. Kita nasihatin, ya nak jangan telat-telat bangun tidur. Oh iya, Pak pegah, iya boleh juga jaga. Tapi murid-murid yang lain tidak melihat pimpinan telat bangun tidur. Dulu ketika anak saya masih kecil, saya bangun cepat, tapi saya perlu waktu untuk istirahat.
jam 8 pagi saya perlu istirahat karena saya masuk kantor jam 2. Ada kebanyakan apa 2? Maka jam 8 istirahat. Kalau saya tidur di rumah, anak akan protes, ya apa pegah, apa dengar bunga, ada dengar bunga. Maka saya dari contoh harus tidur pagi kuliah kadang, agar anak tidak melihat bahwa ayahnya tidur di pagi hari. Makanya soliditas tersebut dibangun. Yang pertama dengan saling memuji, yang kedua berikan ruang untuk berekspresi tetapi yang tidak merusak komunitas. Maka kalau ada yang kesal, coba lihat, ada orang-orang yang pandai membaca mimik dan gelagat wajah. Nyata hika beriginah, panggil, ya duduk kopi. Yang ketiga, yang perlu ditegur, jangan tegur di tempat-tempat yang sama, karena itu akan menimbulkan trauma. Dia tidak akan datang, karena begitu dipanggil ke tempat tersebut, dia sudah siapkan mental untuk menghadapi teguran. Bila perlu dia akan konfrontasi, tapi ajak ke tempat yang tidak dia duga. Maka ajak ke meja makan, ajak ke warung, baru kita sampaikan teguran dengan bahasa-bahasa pertanyaan, bukan bahasa menghakimi. Ustaz, kemarin kok ada masalah? Berikan ruang orang untuk menghindar. Karena kalau sudah didesak ke sudut, coba perhatikan kucing. Kucing itu selama masih ada tempat lari, kita kejar dia lari. Tapi kalau sudah tersudut tidak ada tempat lari, dia akan menghadapi. Artinya itu. Manusia juga demikian. Selama kita berikan ruang untuk dia menghindar, dia akan mencari peluang untuk menghindar. Tapi bila diserang sampai dia terpojok, dia akan menyerang. Ini tabiat. Maka kalau ada ustadz yang melawan pimpinannya, itu disebabkan karena dia sudah tersudut, tidak diberikan ruang untuk menghindar. Itu tabiat kehidupan. Maka berikan kritikan itu dengan pertanyaan, evaluasi. Mungkin tindakan dari ustadz ini sudah benar, hanya kita tidak tahu latar belakangnya. Kita hanya melihat respon di ujungnya saja. Ini kehidupan yang kita jalani di dalam dunia pendidikan. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, sesuai dengan arahan MC, kita ada sampai jam menjelang sholat asar. Sekarang sudah jam 15 lewat 22 menit. Kita buka ruang dan waktu untuk berdiskusi dan bertanya jawab. Saya persilakan untuk bertanya sekaligus untuk menjawab. Jadi silakan Mas. Ya, silakan. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Masya Allah, luar biasa pembahasan dari Ustaz ya. Jadi saya sedikit menyimpulkan tadi ada beberapa poin penting yang langsung kena tadi. Yang pertama tentang masalah komunikasi, kemudian tentang masalah problem solving. Untuk sesi sekarang tadi jawab berapa orang Ustaz? Ya, kita buka untuk 3 penanya dulu. Nanti Ustaz akan menjawab ketiga-tiganya dulu, baru kita sambung ke yang lain. Mungkin dari bapak-bapak dulu, dari ustaz-ustaz dulu ada pertanyaan? Dari sekian banyak yang sudah Ustaz sampaikan tadi, mungkin ada hal yang perlu ditanyakan atau ditanggapi mungkin Ustaz ya? Atau mungkin ditanggapi yang terjadi mungkin, atau ada yang kita alami selama ini. Dan ini ruang-ruang yang terbuka ya. Jadi forum kita forum terbuka dan tidak ada unsur apapun, tidak ada niat apapun. Yang ada adalah bagaimana kita bisa menemukan suatu ilmu lah dari Ustadz kita sekarang. Oke, yang dari SD, Ustazah SD ada? Yang dari SMP, Ustazah SMP, Miss Mutia mungkin? Tidak ada, aman? Yang dari PAUD, Ustazah dari PAUD? Nah kan kalau kita dengar dari pembahasan tadi kan, ini sudah ke ranahnya psikologi kan, Ustaznya bawanya ke ranah psikologi. Mungkin yang dari PAUD mungkin kan cocok ini untuk bertanya mungkin, bukan hanya untuk antar ustazahnya, tapi juga bagaimana ke anak-anak lah, ke anak-anak PAUD mungkin. Dari Ustaz siapa? Ustaz Subhan. Oke, mantap Ustaz Subhan. Mana? Oke, silakan Ustaz Subhan. Cek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Jadi pertanyaan saya, nama Muhammad Subhan dari SMP IK. Jadi saya pribadi itu tidak terlalu pede untuk bicara, lebih banyak diam gitu, baik itu di satu kelompok ataupun
di satu perkumpulan gitu kan. Tapi kalau dalam hal mengajar itu saya usahakan karena sebagai bentuk tanggung jawab. Nah, itu seperti apa Ustaz, solusinya Ustaz, untuk saya pribadi. Kemudian ada beberapa guru Ustaz yang tidak enakan gitu Ustaz, kalau menegur siswa secara berlebihan. Itu seperti apa juga Ustaz, cara menanggulanginya. Itu aja Ustaz, mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang suka bicara itu sebenarnya sebuah kelebihan, karena salah satu sumber penyakit kata para ulama termasuk Imam Al-Ghazali adalah syarhul kalam, suka bicara. Penaji bukan suka ya, sudah hobi bicara. Pokoknya saya telah apa jangan titik koma. Jadi kalau kita duduk komunikasi dengan beliau itu kita nggak sempat menyela, bahkan nggak sempat minta izin. Pada mereka jadi beda. Dan yang kedua, orang kalau sudah tidak terlalu banyak bicara, itu kewibawaannya terlihat. Maka coba perhatikan kawan-kawan yang bisu itu selalu sangat berwibawa. Asal duduk dalam munan, bagaimana Pak, udah benar begitu? Ini penaji yang penyulapnya. Limbat. Kita wibawa limbat. Orang kalau tidak suka berbicara itu menjadi misterius. Orang yang di samping sekitarnya itu menjadi segan, sungkan. Padahal kadang-kadang tidak suka berbicara bukan karena kewibawaan dan bukan karena mau jaga wibawa. Boleh jadi kemungkinannya seperti Ustaz Subhan tadi, memang agak malas berbicara kalau tidak perlu. Boleh jadi ada kemungkinan terburuk, memang nggak tahu apa yang harus dibicarakan. Dan ada yang lebih parah lagi, karena memang Allah ciptakan dalam keadaan tidak punya kemampuan untuk berbicara. Cuma perlunya kita jaga keseimbangan. Apa keseimbangan? Sudah benar tadi bahwa dalam kelas ketika dituntut untuk berbicara menyampaikan pelajaran, itu kalau kita diam justru salah. Kecuali bisa menggerakkan murid untuk mereka berbicara terkait pelajaran tadi. Kita hanya tinggal berikan kerangka-kerangka pemikiran, kita motivasi murid-murid ini untuk berdiskusi. Saya ingat dulu waktu masih sekolah di MAN 1 Jambutabek, ada guru pelajaran akidah akhlak, itu Pak Ja'far. Beliau itu kalau sudah masuk kelas itu memotivasi dan merangsang kami untuk berbicara. Itu makin sering kita bicara, makin banyak poinnya, nilai kita makin tinggi. Ujian itu nggak terlalu penting bagi beliau, yang penting keaktifan di ruang kelas ini. Dan saat itu di kelas saya di jurusan A1, saya ingat berbicara itu yang pertama Tengku Ahmad Rizal LC yang sekarang Imam Cik Masjid Lumbata. Yang kedua ada saya, yang ketiga ada Dr. Intan Quratul Aini, sekarang dosen di UIN Aroniri. Kemudian ada beberapa orang kawan yang lain. Makanya kami kalau sudah masuk beliau itu berpikir pulang. Yang penting bicara saja, benar dan salah itu urusan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena beliau senang suasana kelas itu menjadi hidup, orang mulai berpikir kritis. Begitu kita sampaikan yang salah, datang kawan membantah. Pendapat kawan ini dibantah lagi, hiduplah suasana kelas tersebut. Sehingga jarang sekali saat beliau masuk kelas, yang kelas itu suasananya sepi, orang-orang ketiduran, terpancing untuk berbicara. Makin salah pendapat, makin senang beliau. Kenapa? Merangsang orang lain untuk memperbaiki. Kalau sudah benar pendapat, itu beliau ke depan akan menghindari, jangan kamu dulu. Kenapa? Karena kalau sudah sampai pada sebulan benar, tahan. Maka paling nggak enak kita duduk komunikasi dengan kawan, semua kita kan kau betulnya. Hanya 5 menit lebih paham. Tapi kalau saat kita bicara kita duduk lepas, hanjir aja, itu insya Allah akan hidup suasana. Maka ketika dengan suami istri, kalau melihat rumah tangga itu terlalu sepi, itu karena keduanya sepakat. Setiap kali istri bicara kau betul. Atau suami bicara kebetulan. Tapi kalau pendapat istri dibantah oleh suami, itu bukan hanya mulut bicara, sampai periuk pun bicara. Kenapa? Karena ada perbedaan pendapat dan suasananya menjadi hidup. Anak-anak terlatih dalam suasana perdebatannya. Melihat apakah dia akan menjadi peran protagonis atau antagonis. Itu bagus. Jadi hanya perlu dijaga. Yang kedua, ketika kita dalam keramaian, dalam komunitas ada rapat, coba perhatikan, dalam rapat itu siapapun yang berbicara akan dapat tugas. Maka orang yang malas dapat tugas cenderung dalam rapat menyembunyikan diri. Beantu merubah begitu ikut kawan.
Nah, misalnya sedang dibuka rapat oleh Ustaz Fadil, ini kita ke depan akan buat peringatan bulan. Ini bagaimana menurut Bapak sarannya? Nah, langsung ada saran, menurut saya begini aja gini. Maka jadinya berantangan ini. Itu rahasia rapat. Siapa yang berbicara pasti dapat tugas. Orang yang berbicara belum tentu juga aman dari tugas, tapi setidak-tidaknya potensi untuk ditugaskan lebih kecil. Ini sudah menjadi tabiat. Tetapi yang ketiga, kelemahan dari orang yang tidak terlalu aktif berbicara pada saat kesempatan terbuka, maka potensi dirinya itu tidak akan berkembang. Ada sebuah gagasan di dalam diri kita, mulai dari yang pertama tidak mampu kita suarakan, sampai yang kedua tidak ada yang melaksanakan. Nasib paling buruk dari orang yang membicarakan narasinya adalah dia ditugaskan untuk bekerja. Paling kurang di bawahnya, sarannya itu dikerjakan oleh orang lain. Yang paling kurang di bawahnya, kesalahan atas tidak berjalannya program tersebut, dia selamat dari dosanya. Nanti kalau terjadi hal-hal yang fatal, dia bisa membelanjakan. Itu kau pegah ya. Mahan peti, ada hak reman gitu, kau pegah. Ini tabiat. Maka kalau kita belum terlalu dikenal di dalam komunitas, kalau ingin tampil aman-aman saja, silakan tetap jaga, jangan berbicara. Tapi kita tetap akan di situ saja. Potensi terbaik kita tidak akan terbaca. Jangan tawaduk sebelum terkenal. Sebelum terkenal tawaduknya juga kerasnya ini. Orang-orang yang terjun di bidang dakwah seperti saya sangat tawaduk sebelum dikenal. Tekunya kamu nak acara peringatan Maulid bulan tidak jasa. Sebenarnya ada waktu, tapi karena tawaduk, baik dulu usahakan ustaz lain. 1 kali, 2 kali, 3 kali diminta selalu baik dan yang keempat gak akan ada penawaran lagi. Kenapa? Orang akan mengambil dari sebelah dia tidak mampu. Tapi ketika kita sudah tunjukkan kemampuan, baru bersikap tawadhu. Ustaz, sempat nggak nanti kalau acara hari bulan kami ada acara Ustaz jadi ceramah? Boleh dicari Ustaz yang lain dulu. Saya mungkin nggak nyaman dengan anak-anak. Macam ada alasan. Tawadhu, saat sudah terkenal, orang lain tidak percaya Anda tidak mampu karena kemampuan Anda sudah terbukti. Ini belum terbukti kemampuan sudah tawadhu, itu insya Allah ditinggalkan oleh komunitas. Maka di awal-awal ilmu itu harus sombong. Di awal-awal ilmu itu harus sombong. Bukan untuk menyombongkan ilmu, tetapi untuk menunjukkan kapasitas bahwa kita mampu. Bukan untuk menyombongkan diri, tetapi untuk mendapatkan peluang. Ketika peluang sudah didapatkan, jalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya, maka baru saat itu kita memilih untuk tawadhu. Jadi kalau bahasa para motivator menyatakan, bekerjalah dalam kualitas terbaik yang kamu mampu. Jangan hitung-hitung bayaran. Bila sekarang baik dibayar tidak layak, yakinlah ke depan akan ada orang yang bersedia untuk membayar Anda secara layak. Maka jangan tahan kemampuan kita, lah gaji energi pada diri Anda kerja. Itu insya Allah kemampuan kita hanya di situ saja. Tapi ketika kita tunjukkan yang terbaik, jangan dulu berbicara tentang tunjangan, gaji dan honor. Setidak-tidaknya ada kepuasan bahwa kita sudah melakukan yang terbaik. Ternyata di lembaga itu nggak dipromosi. Insya Allah akan ada orang dari lembaga lain yang menawarkan. Saya perhatikan Anda sudah lama di Yayasan Nurul Quran. Udah bawa WhatsApp, Anda mau bawa ibadah rencana jabatan haji kata Pak, mana promosi ini jangan ada tambah. Maka langsung terjadi penawaran. Tunjukkan kualitas yang terbaik, jangan pernah menghitung berapa penghargaan orang lain. Insya Allah fa'in wa qul ya'malu, tadi yang saya bacakan. Wa qul ya'malu, katakanlah wahai Muhammad, berkaryalah kalian, fasayarallahu amalakum, Allah pasti akan melihat, wa rasuluhu, rasulnya akan menilai, wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman akan menjadi saksi. Maka kerjakan yang terbaik, jangan pernah kalkulasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sebahagian guru yang tidak suka menegur siswa, padahal siswa itu sudah berbuat salah. Harus kita lihat dari persepsi yang berbeda. Mungkin cara menegur guru ini beda dengan cara menegur kita. Kita menegur langsung, dipanggil langsung. Ada sebahagian guru ketika melihat kesalahan dirangkum dulu. Nanti di momen yang lain itu tengok gantiin aku ya. Kamu kemarin kok itu ganggu kawan-kawan kamu. Ada kesempatan yang lain. Cuma bagi orang yang progresif, yang proaktif, begitu melihat langsung ingin bertindak. Kesal kalau tidak terlihat tindakan secara langsung. Dan kesabaran itulah yang lebih menentukan daripada segera untuk berbuat. Jadi orang-orang yang bijak melihat waktu, momentum yang tepat, kapan kata-katanya itu akan mengena.
Ini kalau kita nonton film-film perang zaman dahulu, baik, baru angkat lembing katanya. Kenapa? Jangan sampai lembing itu lebih cepat terbaca daripada kebutuhan. Pasukan pemanah, mereka diperintahkan tahan sampai musuh di dalam jangkauan panah, baru lepaskan. Kita sekarang melepaskan panah sebelum musuh terjangkau. Maka orang yang bijak, mereka tidak terburu-buru untuk bertindak, membaca peluang dulu, melihat momentum yang lain. Jadi boleh jadi ada persepsi yang berbeda. Guru ini bukan tidak menegur, cuma tidak segera menegur. Nah, tapi kalau memang tidak pernah menegur, segera tidak, yang tidak segera pun tidak. Pokoknya beliau datang ke sekolah, masuk ruang kelas, ngajar saja, keluar selesai. Anak-anak merokok di kelas, anak-anak tidur di kelas, nggak ditegur. Kok nggak tidur Pak? Itu bukan tupoksi saya, Pak. Hanya katalah jawaban dulu. Itu bukan tupoksi saya, karena tupoksi saya hanya mengajar saja sesuai dengan kurikulum. Ini yang patut untuk dievaluasi, baik ditegur oleh kawan-kawannya atau dievaluasi oleh pimpinannya. Jadi jangan bekerja hanya sebatas tupoksi. Itu untuk dua pertanyaan dari saya. Terima kasih. Jadi baik diam tersebut, tapi usahakan ketika ada peluang, tunjukkan bahwa kita mampu. Sampai kita mendapatkan peran tersebut, kita buktikan bahwa kita mampu. Baru setelah itu kita kembali ke sikap tawadhu. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sengaja dulu di bawah, kalau di bawah bisa bertanya. Ini saya bertanya mewakili rekan-rekan, ini nggak berani tanya. Sebenarnya seperti yang ada dalam hati saya, gitu juga ya di mereka. Saya hanya menampung ya. Jadi saya yang bertanya ini, menyakitkan hati itu berbuat keikhlasan. Membuat keikhlasan. Ini kan kami kan guru, misalnya dari berdua membantu itu, bagaimana bisa ikhlas dalam hati, meyakinkan hati kami bisa berbuat ikhlas, sehingga kami nggak perlu usah melapor mas sekretaris nanti Pak dihitung lepur ya jangan. Bagaimana juga ketika melaksanakan kegiatan ini bisa mereka jangan sampai terpengaruh kenapa orang lain tidak melakukan, kenapa orang lain tidak melakukan, sehingga dia sendiri juga malas juga karena orang lain tidak melakukan. Dan mungkin ini artinya meyakinkan hati bagaimana untuk ikhlas melakukan kegiatan. Terima kasih. Ya baik, ini pekerjaan yang sangat berat, bahkan saya sampai sekarang pun sulit ikhlas. Tugas kita berusaha, makanya yang paling berat itu kan ilmu ikhlas. Karena orang kalau sudah ikhlas itu nggak ada yang bisa menyakiti dia. Kita bahkan bukan kalkulasi materinya, bahkan kita sulit mendapatkan ikhlas ketika merasa tidak diapresiasi. Terima kasih, pembenar sih. Ini contoh sederhana dalam kehidupan. Maka rahasia pertama untuk ikhlas itu, yang pertama adalah usahakan bidang pekerjaan yang kita geluti itu adalah bahagian yang menjadi hobi. Makanya bakat dan minat itu orang-orang pendidik yang hebat sekarang ini, orang tua yang baik itu, anak-anak mereka sebelum masuk dalam dunia pendidikan digali bakat dan minat, hobinya di bidang apa. Karena orang yang bekerja sesuai dengan hobi, kurang-kurang penghargaan, mereka akan merasa puas dengan hasil kinerja. Maka orang yang hobi nyetir, nyata puji hobi ada kurang gaji, bahkan yang penting nggak mau doa. Orang yang hobi desain grafis komputer, tajuk komputer yang lagak, apa kalale. Orang yang hobi berbicara, nyantai dulu dong, tahu bagian protokol je, nah halu je ya, mik nata bawa jano. Orang yang hobi tampil gagah, nya perlu bahasa politik, juk baju seragam belagak lah boh, berapanya mulai dada. Kalau sudah sesuai dengan bakat dan minat, maka jalan untuk menuju ikhlas itu tinggal setengah. Karena dia sudah menikmati pekerjaan. Makanya orang-orang yang jadi hansip mana gaji itu tadi. Tapi saya karena seragam kebahagiaan. Kenapa? Karena ada seragamnya benar. Ini sudah terlihat manusia. Maka orang yang bekerja sesuai dengan bakat dan minat, itu pencapaian materi bukan lagi menjadi tujuan. Maka saya ingat dulu di Australia itu ada seorang guru matematika miskin, tinggal di sebuah apartemen, itu pun patungan dengan kawan-kawannya.
Ternyata dia berhasil memecahkan Nobel Matematika yang sudah berusia hampir 100 tahun. Dan hadiah untuk Nobel Matematika itu sebanyak 1 juta dolar Amerika. Lebih kurang sekarang 15 miliar. Apa yang terjadi? Di tangan guru matematika ini, pertanyaan matematika yang sudah 100 tahun itu terjawab. Dan dia berhak mendapatkan hadiah 1 juta dolar Amerika. Apa yang terjadi? Dia tolak hadiah ini dan dia tolak menghadiri acara penganugerahan piala. Dia berikan jawaban, tujuan saya menjawab pertanyaan ini bukan ingin mendapatkan hadiah dan penghargaan. Tujuan saya hanya memuaskan kehausan ilmu saya bahwa saya mampu untuk menjawab. Dan dia tetap tinggal di apartemen sederhana tersebut. Ini contoh orang kalau sudah bekerja sesuai dengan bakat dan minat. Makanya kalau di kantor-kantor itu ada bidang yang namanya personalia. Orang yang bertugas untuk mengatur pegawai siapa cocok di bidang apa, itu namanya personalia. Kalau sudah bekerja sesuai dengan bidangnya, maka insya Allah dia akan sangat bahagia. Penghargaan itu masalah yang kecil saja. Jadi tinggal setengah jalan untuk menuju kepada ikhlas. Yang kedua, untuk mencapai ikhlas, biasakan lakukan pekerjaan tersebut sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Orang yang riya dalam bab ibadah, kenapa dia riya? Karena baru-baru melakukan ibadah atau jarang-jarang melakukan ibadah. Maka ketika jarang-jarang dia ingin mendapatkan penghargaan. Dia dari rumah keluar ke masjid untuk sholat berjamaah, tidak pernah berjamaah. Yakinlah sekali-kalinya ke masjid dia melirik kanan kiri, kalau punya jamaah. Sampai ke masjid pun dia akan mencoba masuk lewat anak tangga, lewat pintu yang banyak orangnya. Kalau punya jamaah. Ini orang yang jarang-jarang atau baru pertama mau mulai. Bagaimana untuk menghilangkan riya ini? Biasakan. Maka kalau sudah terbiasa berjamaah, perhatian orang lain itu tidak menjadi sebuah gangguan baginya. Makanya kata Imam Al-Ghazali, riya itu bukan karena Anda beribadah disebabkan orang melihat. Riya itu termasuk Anda tidak jadi beribadah karena ada orang melihat. Masalah riya bukan jadi ibadah atau tidak jadi, tetapi penyebabnya karena orang melihat. Kita biasanya rajin sholat sunat, tapi begitu banyak orang nggak jadi sholat sunat, yakinlah itu sedang riya. Kenapa? Dia tidak jadi ibadah karena orang lain banyak melihatnya. Dia sebenarnya tidak mau sholat sunat, tapi karena banyak yang melihat jadi sholat sunat, itu pun riya. Selama ini kita hanya melihat riya yang kedua, bahwa dia beribadah karena ada orang melihat. Kita lupa menyatakan bahwa termasuk di dalam makna riya orang yang tidak jadi beribadah karena ada orang melihat. Intinya karena orang melihat. Maka biasakan. Orang yang punya sepeda baru itu riaknya sebentar, 3 Jumat. Nah, nyan buat 3 Jumatnya buat 3 pedang hitannya bejek je kopi, pedang hitannya bapak naik kopi. Minyak kopi pedangnya minta pedang kopi lagi. Berikan juga bawahnya naik dengan baru. Orang yang baru punya sepeda motor juga demikian, ngopi ingin bisa parkir depan warungnya, nyahibina ya orang lain. Orang yang pandai motor menanci, menang ke motor, menyahani kadang kadang ikut remote deh. Mimi kadang yang baru ada, motor yang kena motor baru. Orang yang baru kawin juga begitu. Nyan ti bulan pun bulan madu, ti orang upload media sosial na promo. Nyan hoyan jak di promo. Je kopi bekas promo, nyahitim jak promo itu nak promo. Aku kucing kau yang keh ketim jak. Kapan riaknya? Hanya sebulan yang pertama. Tapi begitu terbiasa, bulan kedua istri minta ikut, ya mana? Hana mau ikut dulu. Kenapa? Karena riaknya sudah hilang. Makanya keikhlasan itu yang pertama lakukan sesuai dengan bakat dan minat. Yang kedua, walaupun sudah sesuai dengan bakat dan minat, bila tidak dibiasakan kita tetap mencari perhatian. Maka biasakan sehingga ada perhatian, tidak ada perhatian kita tetap nyaman melakukan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Arif dari SMP IKA. Jadi mungkin di sini saya ingin sedikit saja meminta nasihat dari Ustadz. Saya alhamdulillah di SMP diamanahkan menjadi pengajar Al-Quran, guru Quran. Jadi mungkin kami kan ada program di SMP itu untuk lulusan-lulusannya minimal target yang kita terapkan adalah 3 juz hafal Al-Quran. Nah, mungkin saya minta nasihat sedikit dari Ustaz, bagaimana realitanya memang terkadang ada beberapa anak-anak yang sesuai dengan target, ada yang hafal, ada yang tidak. Nah, mungkin kadang-kadang saya merasa ada yang tidak hafal itu kurang mencapai target,
saya merasa saya gagal, kecewa atau segala macam, mungkin sikap yang harus saya lakukan itu seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran ini unik, beda dengan lagu, cerita, sinetron. Itu kalau sudah hafal sekali sulit lupa. Sedangkan Al-Quran berulang-ulang kita hafal, sedikit saja tidak diulang atau kita berbuat maksiat, hafalannya hilang. Makanya kami yang kuliah di Al-Azhar semester kedua itu ada ujian Al-Quran, hafal Quran 2 juz untuk mahasiswa non-Arab. Kalau semester pertama yang tidak ada ujian hafal Al-Quran, suasana asrama itu normal saja, keluar masuk. Tapi giliran semester kedua hafal Al-Quran, itu mulai dari 2 bulan menjelang ujian sudah agak sedikit lengang pintu keluar masuk. Kenapa? Karena di luar itu asrama perempuan. Jadi begitu keluar melihat perempuan, 2 ayat hilang. Sering-sering melihat, menurutnya mah 3 kali ini lahir. Maka rata-rata kawan di semester kedua ujian naik kelas, karena di sana tidak pakai semester naik kelas, itu sunyi 2 bulan. Kapan mulai ramai lagi? Begitu selesai ujian Al-Quran, langsung cuci mata di kornes tepi sungai ini. Ini terlihat dari hafalan Al-Quran. Dia sensitif terhadap kemaksiatan. Terkait dengan anak-anak, sebenarnya anak-anak usia SMP itu yang paling rumit untuk kita ajak hafal Quran, karena dia sedang dalam masa transisi menjelang akil balik. Karena akil balik itu paling telat di usia 15 tahun. Karena 15 tahun qamariyah, ada perubahan fisik ataupun tidak, dia sudah balik secara usia. Ketika dia sedang mencari jati diri, tengah gata-gata atau tengah tidur-tidur, tengah caper lah. Dalam suasana tersebut mengajak mereka untuk menghafal, kalau tidak tepat teori, maka prakteknya akan semakin rumit. Apalagi anak-anak kita di Indonesia, di Aceh, yang bahasa Al-Quran itu bukan bahasa mereka. Beda dengan anak-anak yang mereka hafal Al-Quran, setidak-tidaknya arti dari hafalan mereka itu mereka tahu. Sedangkan kita artinya hanya satu, wallahu a'lam. Nah, apapun ayatnya, apa dia ayatnya? Wallahu a'lam. Yang Bandung ayat sama artinya, wallahu a'lam. Apa jalan termudah untuk mengulang, untuk menghafal Al-Quran? Cara termudah, kalau pendekatan sederhana, dalam setahun ada 365 hari. Kalau setiap hari saja secara teori mereka hafal 1 ayat, kan 365 ayat. 365 ayat itu surat Al-Baqarah sudah selesai, 2,5 juz. Tinggal ulang-ulang itu saja. 3 tahun mereka ulang-ulang hanya 250 ayat. 3 juz. Surat Al-Baqarah itu yang 282 ayat itu sudah 2 juz setengah. Tinggal tambah surat Ali Imran sedikit, itu sudah selesai target 3 juz. Apalagi kalau juz yang pertama, juz kedua ditambah juz terakhir, juz amma yang ke-30. Itu lebih praktis dan efisien lagi. Jadi cara yang paling sederhana, teorinya mudah, tapi praktek tidak semudah teori. Tinggal ajak-ajak mereka ulang 1 ayat setiap hari, berulang-ulang. Pagi ketemu, masuk, nanti bubar sekolah, ulang lagi, masuk pelajaran berikutnya, ulang lagi, nanti pulang, ulang lagi. Tapi sehebat apapun mereka ulang, kalau mereka tidak tahu apa yang dihafal, hilang. Maka ketika saya diajak oleh kawan-kawan komunitas Odoj itu kan singkatan dari One Day One Juice. Saya kritik mereka, kenapa harus pakai bahasa Inggris? Kenapa tidak pakai bahasa Aceh? Saya komunitas di Urohiju. Mereka adakan kegiatan namanya ngaos, ngaji on street. Itu di lapangan Tugu Darussalam. Saya provokasi mereka. Kawan-kawan ini kan orang sudah terbiasa setiap hari 1 juz, sebulan 30 juz. Iya Pak Ustaz. Saran saya ke depan kurangi, ibli boleh. Kurangi, jangan 1 juz sehari, setengah juz sehari. Itu kita bisa aliran sesat. Orang yang mah dia boleh. Saya katakan kurangi setengah juz sehari, sisa waktunya pakai untuk membaca terjemahannya, agar apa yang Anda baca setidak-tidaknya Anda tahu artinya. Jadi ketika putus hafalan bisa kembali ke arti. Kita tahu sebagian. Kalau sudah berulang-ulang khatam setengah juz sehari dengan arti, nanti ke depan kurangi lagi menjadi 1/4 juz sehari
yang sisa waktunya dipakai untuk membaca tafsir. Sebab Al-Quran tidak diapresiasi hanya sebatas hafalan. Kalau melihat tulisan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, kata beliau, saya lebih senang melihat orang yang membaca sedikit ayat yang dia paham daripada membaca banyak ayat tetapi dia tidak paham. Di dindingnya itu tertulis, pesantren Raudatul Jannah, rumah tahanan kelas 2B, Jantung. Saya tanya ke pimpinannya, Pak Yusnaidi, Pak Yus, ini pesantren apa maksudnya? Apa kata beliau? Begini Pak Ustaz, sejak banyak para ulama yang dimasukkan ke penjara di Pulau Jawa karena kriminalisasi dan lain sebagainya, ulama-ulama ini bukan buat pengajian di dalam penjara, dibuat zikir dalam penjara. Suasana rumah tahanan dan penjara itu menjadi lebih tertib. Maka Kementerian Hukum dan HAM menganjurkan agar penjara-penjara itu dikelola dengan mekanisme pesantren. Bayangkan, penjara-penjara dikelola dengan mekanisme pesantren. Saya bilang, ini aneh Pak, justru kami pesantren sekarang sedang dikelola dengan mekanisme penjara. Orang tua hanya boleh berkunjung pada jam kunjungan. Maka aneh kan? Penjara sudah dikelola dengan mekanisme pesantren, ketika pesantren dia sedang dikelola dengan mekanisme penjara. Ini terbalik. Dan orang tuanya bangga ketika pesantren anaknya makin ketat. Pesantren anak saya ketat sekali Pak. Kalau belum jadwal berkunjung hanya dia wait dan mau hibi. Enggak ada kebijakan sama sekali. Bayangkan, saya pesantren di Cotuun, ada wali murid dari Singkil. Mungkin karena beliau PNS, ada tugas dari kantor kemari pagi, malamnya datang, istirahat pagi, siang pulang, jam berkunjung setelah sholat asar. Karena akan segera pulang, dia datang mau ketemu anaknya. Pak Ustaz, saya mau bapak pulang dari Singkil, mau ketemu anak saya di sini. Oh nggak bisa Pak, nanti setelah asar. Ini Cibayang ya, dari Singkil ya. Nanti setelah asar. Maka saya ingatkan ustaz-ustaznya, selama yang datang ayah kandungnya, ibu kandungnya, jam 3 malam dia datang ke pintu, pertemukan dengan anaknya. Tapi dengan catatan, orang-orang yang setelah kita verifikasi memang sulit untuk bertemu karena tempatnya jauh. Nya tinggal itu, ya cetu jangan, boleh lah Jadi ada kebijakan, selama yang datang ayah kandung, ibu kandung dari tempat yang jauh yang memang sulit untuk datang secara khusus, jam berapapun dia datang, pertemukan. Sebab kita sebenarnya lembaga tempat penitipan anak, bukan pemilik dari anak tersebut. Jadi usahakan orang tuanya nyaman, anaknya nyaman. Karena bagi anak-anak tidak ada motivasi belajar yang lebih tinggi selain daripada bertemu dengan orang tuanya. Makanya saat saya mengaji di Lamno, ketika sekali-kali orang tua datang berkunjung, itu bahagianya luar biasa. Maka ini yang ketiga yang harus kita perhatikan, bahwa anak-anak jangan merasa mereka terbebani oleh hafalan. Mereka harus merasa asik oleh hafalan. Maka angkat kisah-kisah tafsir dalam Al-Quran itu yang menarik bagi mereka, ceritakan, oh ini ceritanya. Saat mereka merasa tertarik, mereka ingin tahu lebih lanjut. Saya senang baca Al-Quran, terjemahan Al-Quran, karena saya mulai dari surat Yusuf. Ada terjemahan Al-Quran 30 juz, saya mulai dari surat Yusuf. Surat Yusuf itu kan kayak novel, berlanjut sejarahnya dari pertama sampai terakhir. Saya pikir surat-surat yang lainnya ada nama Nabi seperti itu juga. Saya bacalah surat Hud, ternyata enggak begitu. Tapi karena sudah terlanjur tertarik, maka saya mulai hobi untuk membaca terjemahan Al-Quran pada saat itu. Maka anak-anak ini tidak semuanya dalam kondisi yang sama. Yang keempat, cara menghafal beda-beda. Saya ini cepat hafal, cepat lupa. Kalau untuk ujian mudah sekali, besok ujian nanti malam saya mulai menghafal. Ada kawan saya, Tengku Abdul Razak LC, pimpinan pesantren Darul Zahidin di Batu, anggota MPU Aceh Besar dan juga dosen Fakultas Adab UIN Araniri. Ketika saya lihat beliau menghafal satu ayat Al-Quran 10 kali diulang ke hafal-hafal, heran saya, kok nauri lagi. Tapi anehnya, beliau setelah hafal sampai sekarang nggak lupa-lupa. Hafalan saya hanya bertahan untuk ujian besok, setelah ujian hilang lagi. Ada orang cepat hafal, cepat lupa. Ada anak-anak yang lama hafal, tapi kalau sudah hafal enggak lupa-lupa. Maka tabiatnya beda-beda. Makanya perlu pendekatan. Ada kalau bahasa kami di Kitab Kota Media Cetung itu personal approach, pendekatan pribadi. Ya. Jadi ada tabiat yang berbeda dari anak ini. Berikan motivasi. Kalau dia sulit untuk menghafal saja, maka berikan ketertarikan dia kepada terjemahannya. Coba baca terjemah dulu. Ketika sudah diulang-ulang, kita apresiasi terjemahnya. Lalu kita pancing ayatnya apa. Kemudian kita berikan ruang yang berikutnya, hafal ayat-ayat yang enak di dalam target itu, dalam makrahnya itu, yang pendek-pendek mungkin. Ketika ada lompat 5 ayat dia hafal 1 ayat, lompat di 5 ayat dia hafal 1 ayat.
menghubungkan dari titik-titik estafet ini lebih mudah daripada menghafal seluruhnya. Yang kalau lagi urut baju bulan pingan, pemalik tak habis, dia baju yang habis deh, maka nak lepas yang habis. Maka waktu kecil-kecil saya diajarkan oleh nenek supaya cepat habis, bagi-bagi tumpuknya, bagi tumpuk boleh, supaya tidak ternyata hanya beberapa suap lagi. Tapi saat itu menumpuk besar, saya ngeri mulainya, pajak habis. Tapi saat dibagi-bagi di klaster-klaster itu sudah mudah. Maka anak-anak yang sulit menghafal melihat ini target 3 juz, tanyakan ke dia. Dalam juz pertama, coba kamu baca sekali dulu, coba lihat ayat mana yang enak kamu hafal. Oh, ini ayat kelima enak Pak Ustaz. Ini ayat ke-20 sampai 23 enak. Hafal yang sudah hafal-hafal, yang enak-enak dihafal. Maka nanti baru dihubungkan dari titik ke titik. Seperti malaikat Jibril turunkan Al-Quran kepada Nabi. Demikian. Terima kasih. Mungkin ini ada sedikit lagi juga dari pertanyaan Ustaz Arif tadi. Intinya bagaimana bersikap saat kita merasa gagal gitu. Artinya bagaimana sistem evaluasi yang baik dan bagaimana juga untuk memperbaiki kondisi itu. Untuk ini khususnya dalam masalah lebih ke internal beliau, keperasaan beliau. Iya, perasaan gagal itu disebabkan karena ekspektasi yang tinggi dari kita. Padahal bagi orang lain kita sudah berhasil. Maka untuk memberikan keyakinan kepada kita, perlu ada kawan-kawan dan wali murid yang mengapresiasi kerja kita. Pak Ustaz kerjanya udah baik. Ini bukan di Ustaz kesalahannya, tapi anak saya memang agak lambat menghafalnya. Jadi kami sudah bisa hafal 1 juz saja 3 tahun, itu sudah alhamdulillah sekali. Jadi harus ada faktor eksternal yang memberikan keyakinan pada kita bahwa kerja kita itu sudah benar. Kalau tidak, kita akan selalu merasa bersalah. Tidak ada yang membuli kita, tapi kita membuli diri sendiri. Sulit untuk memaafkan diri sendiri. Makanya dari awal tadi saya ingatkan, sesama ustadz itu harus saling memberikan motivasi. Ketika ada seorang ustadz merasa bersalah, saya kemarin ini udah sampai kelas 3 masih ada beberapa orang anak yang belum mencapai target loh. Tidak apa-apa ustadz, itu memang anak itu udah bawaannya begitu. Dan kita komunikasikan nanti dengan orang tuanya bahwa memang anak ibu agak sedikit lambat hafalan. Kalau kami kejar targetnya, nanti ibu akan marah ke kami karena perlakuan kami ke anak ibu menjadi sedikit lebih kejam. Jadi harus ada kawan-kawan yang memberikan dukungan moral bahwa kerja kita sudah benar. Jangan nanti ketemu kawannya dia ada le, mana kopi dia mana mengalih, mana kopi jika Jadi jangan ada yang membuli. Berikan motivasi. Karena orang sudah merasa bersalah, jangan lagi ditambah kesalahan. Saya ingat di pesantren saya sampaikan ke Ustaz, jangan pernah berurusan dengan anggota dewan dapat paket aspirasi yang kemudian pakai fee. Sampai sekitar 5 tahun, 6 tahun yang lalu sebelum Covid, entah bagaimana, mereka kerjasama dengan anggota dewan, ada paket pelatihan komputer dan pengadaan komputer. Hanya 100 juta rupiah. Mereka tidak lapor ke saya karena saya katakan dalam kondisi darurat tanda tangan saya boleh di-scan saja karena saya percaya ada adik saya. Apa yang terjadi? Mereka terimalah paket aspirasi ini. Begitu selesai, ternyata dari anggota dewan ini minta pengembalian 50%. Apa yang terjadi? Mereka terpaksa markup biaya, harga unit barang sampai biaya pelatihan per jam itu di markup. Tapi kan di inspektorat itu ada standar. Begitu inspektorat turut, mereka diwajibkan harus mengembalikan kepada kas daerah sebanyak 15 juta rupiah. Mau sudah apa yang kita pengen mengembalikan? Datanglah mereka menemui saya dengan wajah pucat. Udah cika pucat, ada nak lah. Yang pertama, mereka sudah melanggar aturan saya. Yang kedua, mereka sudah terancam. Kalau Anda tidak kembalikan ke kas negara, ke daerah, maka Anda akan kami pidanakan. Kayak orang, odanya cika lepah yo. Tanya, ya, teruk ni dah biar-biar. Hancur hati. Maka begitu mereka datang dengan wajah pucat, saya sampaikan, ini udah dapat pelajarannya kan? Udah usah. Ke depan, artinya teruk anggota dewan tambah aspirasi, yupo rumah naik. Ambil uang dari kas pesantren, kembalikan. Kenapa? Orang sudah merasa bersalah, tidak perlu ditakut-takuti. Yang perlu kita takut-takuti, orang bersalah tetapi tidak merasa bersalah. Makanya kalau ada ustaz-ustazah yang sudah bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bahkan lebih, tetapi tidak mencapai target, maka jangan salahkan lagi beliau, apresiasi beliau. Maka lihat kelemahan pada anak tersebut, atau boleh jadi kesalahan ada pada orang tuanya. Karena kita sudah ulang-ulang hafalan di sini, sampai di rumah orang tuanya tidak mau bekerja sama.
Pak, Bu, kami sudah bekerja maksimal tapi tidak mencapai target. Mungkin ada kesalahan di pihak-pihak lain. Biar telah aja mak aja, kita telah mak aja. Nah, kamu tengah jajuk kena jangan ngomong telah kena. Itu banyak panjang proses. Maka bekerja sesuai dengan bidang kita, saling mengapresiasi agar jangan ada merasa orang yang harus membuli dirinya sendiri, apalagi dibuli oleh pihak-pihak lain. Demikian, terima kasih. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, pertama saya ucapkan syukur dan terima kasih berulang-ulang diberikan kehormatan dan amanah untuk menjadi pemateri kepada para ustadz dan ustadzah, bahkan dengan para wali murid di majelis ini, dan itu sebuah kehormatan. Maka setelah kehormatan sudah boleh bersikap tawadhu. Yang kedua, pendidikan kita ini sebenarnya memang sudah salah dari awal. Kenapa? Karena tempat pendidikan dasar anak-anak itu bukan di sekolah. Yang namanya sekolah dasar itu tempatnya adalah di rumah. Sedangkan sekolah hanya mengisi kekosongan yang tidak mampu diisi oleh ibu dan ayah di rumah. Tapi hari ini ternyata sekolah menjadi harapan satu-satunya, karena rumah sudah tidak siap lagi untuk menjadi tempat pendidikan. Karena itu kata Hafidz Ibrahim di lembaga syairnya, al-ummu hiyal madrasatu, ibu itulah yang sebenarnya lembaga pendidikan, madrasah, kecuali dibaca mudarrisah, guru. Ibu itulah tempat pendidikan sebenarnya. In a'dattaha, bila kalian persiapkan pada ibu, a'datta jailan tayyibal a'raqi, kalian sedang persiapkan generasi yang tinggi budi pekertinya. Salahnya sekarang negara ini tidak lagi memberikan ruang kepada ibu menjadi guru dan pendidik. Para ibu disibukkan untuk menjadi babu sekarang ini, bekerja dari pagi sampai petang, sampai tidak sempat berinteraksi dengan anak-anak. Sehingga sekolah harus mengisi ruang rumah tangga tersebut. Jadi kalau ayah dan ibu yang melahirkan, yang membesarkan dia tidak siap, lalu bagaimana kita yang bukan ayah kandung, bukan pula ayah tirinya akan siap? Makanya saya di pesantren setiap kali terima murid baru saya ingatkan, bapak dan ibu jangan khawatir, anak-anak yang bapak titip di sini kami anggap sama semuanya. Tidak ada anak kandung, tidak ada anak tiri, semuanya anak orang. Aneh nggak betul? Kenapa? Supaya mereka sadar bahwa kami bukan orang tuanya, yang orang tuanya Anda. Tapi karena Anda tidak mampu, Anda titip ke kami, maka jangan berharap hasilnya akan lebih baik daripada Anda yang didik sendiri. Karena di rumah hanya 4 orang saja dengan 2 orang guru, itu kan skalanya 1:2. Nah, 2 murid 1 guru, itu kalau anaknya 4. Bayangkan yang sekarang kami anaknya 2 orang guru untuk 2 orang murid ternyata gagal. Lalu berharap di sebuah sekolah 30 orang guru dengan 300 orang murid, skalanya 1:10, yang tidak ada hubungan apa-apa kecuali karena uang bulanannya itu pun tidak cukup dan sering telat. Jadi kalau ada orang tua yang protes, tanya saya kenapa bapak nggak didik di rumah saja Pak? Itu untuk menjadi motivasi begitu. Maka pendidikan kita dari awal sudah salah. Jadi dalam kesalahan ini kita coba memperbaiki apa yang mungkin kita perbaiki. Maka yang kita lakukan, jangan terlalu memaksakan diri dari kita orang baik menjadi orang jahat. Maka bekerjalah sebatas yang kita mampu, sisanya kembalikan ke komunitas, ke kawan-kawan. Saya anak ini nggak sanggup saya tangani, pindah ke guru yang lain, wali kelas yang lain yang sanggup menangani. Baik, itu saja barangkali sekedar provokasi yang dapat saya sampaikan di petang hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, dan kita akhiri nada. Mari kita amini doa yang saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma 'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه
وأصلح لنا في ذرياتنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. هدانا الله بكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.